maaf ya, agama itu ya buatan manusia. Kira-kira leluhur kita mengetahui apa tidak? Apalagi itu kan otomatis Tuhan mengetahui. Menurut saya mengetahui nggak kalau agama itu nantinya akan untuk berubah benar. Lalu agama ini kanggo kudung melulang macan. Mengetahui nggak kira-kira? Salam mulia, Mbak. Salam mulia. Sebagai generasi Jawa, terkadang perasaan saya terenyuh atau bahkan cenderung nelongso istilahnya. Ya, rata-rata orang tidak mendalami penghayatan Jawa, hanya sekedar melihat sisi luar, tapi seakan-akan sudah mengetahui semua tentang penghayatan, bahkan tentang keyakinan leluhur Nusantara yang dulu. Dan bahkan justru cenderung dandang dioneake kuntul, kuntul dioneake dandang. Apalagi dalam hal ketuhanan ini, Mbak. Seakan kita tidak berdasar asas-asas ketuhanan. Penilaiannya biasanya seperti itu. Nah, menurut panjenengan, ini bagaimana ini, Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis Nusantara. Wong wilahing jati nuwuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Jati diri saya kalau uluk salam ya begitu, saya orang Jawa Nusantara gitu. Jadi dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan niat berniat yang setulus-tulusnya baya nurib kepada seluruh makhluk. Jadi kalau pertanyaan yang dilontarkan ke saya itu cara paribahasa apa ya? Peribahasa namanya. Bebasan. Itu pitik trondol diumbar nang pedaringan. Pitik trondol itu orang, ya trondol kan ibaratnya orang yang kosong, nggak ada bulunya, ya. Diumbar nang pedaringan. Jadi ini kurang ngacak-ngacak beras ora jelas gitu lah artinya. Ya, ibaratnya pitik kon nunggoni beras. Artinya wong sing orang ngerti kon nunggoni barang pengaji. Jadi orang yang, kalau saya berkata buruk atau orang ala kan nanti mau keliru. Orang yang kurang tahu menau disuruh menunggu barang yang pengaji. Akhirnya nggak jelas hasilnya. Semestinya barang itu kan pengaji kan dijaga dengan sepenuh hati gitu untuk pertanggungjawaban kepada yang menyuruh, tapi karena ketidaktahuannya atau ngalah kon nunggu barang pengaji, akhirnya barangnya ikut tidak pengaji. Yang saya maksud, kalau kita itu kan menurut sejarah, menurut baik yang terliterasi atau yang lebih nyata lagi itu adalah kasus nyatanya, bangsa ini saya akan mengatakan ada nggak tata krama budi pekerti, ya tatanan maksudnya, tata krama yang melebihi daripada leluhur kita orang Jawa, orang Nusantara khususnya Jawa. Dari segi anggah ungguh, ya sopan santun, budi pekerti, trap susila, subasita, udanegara. Maksudnya tata krama kan itu sopan santun, budi pekerti, trap susila, subasita, miwah, udanegara. Nanti saya jelaskan dalam konten tertentu lah itu. Perangannya Toto Kromo itu adalah sopan santun, dasar, terus budi pekerti, terus trap susilo, lalu subosito, lalu udanegara. Ini kan sudah ada ibaratnya tatanannya, susunannya itu sudah ada. Jadi sopan santun, budi pekerti, trap susila, subasita, udanegara ini sudah ada tatanannya. Nah, saya ingin mengatakan pula yang bahwasanya kalau orang belum tahu Jawa yang sesungguhnya,
seyogianya atau dengan kata tandasnya jangan ikut-ikutan menilai Jawa. Bisa dipahami nih ya. Jadi tak kenal tak sayang, jika belum memahami Jawa yang sesungguhnya, itu jangan menilai Jawa atau bahkan cara tembung kasar itu kulakdian Adol Pawarto yang menyebabkan tadi pertanyaannya itu kuntul dionekake dandang, dandang dionekake kuntul, yang hitam dibilang putih, yang putih dibilang hitam. Kuntul itu kan putih, kalau dandang itu hitam gitu loh, hitam putih caranya gitu loh. Jadi ya kurang pas lah rasanya kita apabila kita itu kurang menjunjung tinggi atas asas bangsa kita itu sendiri, atas budaya kita itu sendiri, atas wejangan-wejangan dari leluhur kita itu sendiri, lalu kita meninggikan ajaran bangsa lain, ya, ajaran bangsa lain yang konon ceritanya itu ada yang mengatakan kalau kita itu tidak terilhami oleh Tuhan, itu loh, tidak terilhami oleh Tuhan sehingga kejawen. Ada tokoh yang mengatakan itu kejawen katanya ajarannya adalah di luar buatan Tuhan. Yang saya maksud itu artinya yang dimaksud buatan, kalau buatan itu manusia. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau buatan itu manusia, tapi kalau cipta itu adalah hasil daripada orang yang telah bisa mendapatkan sasmita. Lah, di atasnya lagi maha cipta. Bisa dipahami nih ya. Kalau buatan, ini sepeda buatan mana? RRT kalau istilah dulu. Republik Rakyat Cina gitu. Kan kalau Cina itu dulu pakai TC itu loh. Buatan mana? Sepeda buatan mana? RRT. Wah, bagus ya, gitu loh. Itu buatan. Nah, sekarang kok ada ajaran katanya yang bukan buatan. Ajaran itu kita ya. Itu bukan buatan Tuhan, ajaran kita. Lah kalau Tuhan itu menciptakan, bukan membuat. Ya, Sang Maha Pencipta. Makanya kalau kalau saya mengatakan, maaf ya, agama itu ya buatan manusia, namun ayat-ayat sucinya inilah ciptaan dari Yang Maha Pencipta yang diberikan kepada manusia ya, yang terpilih lalu untuk menyampaikan. Bisa dipahami nggak ini? Jadi kalau pendapat saya, ini pendapat ya, agama itu ya buatan manusia. Yesus itu manusia bukan? Ya kan? Yesus itu kan manusia. Lah, ini pun bisa kita hayati lagi, artinya apakah Yesus berniat membuat agama? Belum tentu juga kan, sebab ada beberapa versi begitu loh. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad manusia apa bukan? Manusia kan, jelas itu dalam pernyataannya kan. Lalu agama itu dibuatkan setelah Khalifah Utsman kalau nggak keliru, Al-Quran itu, iya kan? Dikodifikasikannya. Nah, ini artinya kita perlu menghayat lagi, apa betul Kanjeng Nabi Muhammad itu berniat membuat agama? Namun di situ agama yang paling pas, agama yang paling sungguh-sungguh adalah Islam, agama yang tauhid. Kan yang dimaksud seperti itu. Sedangkan agama menurut saya, apa tujuan agama saja itu? Tujuan agama itu kan menata lahir batin manusia agar punya tatanan lahir dan batin untuk hablum minanas dan hablum minallah, agar manusia itu punya aturan gitu loh. Agar manusia itu beradab. Jangan sampai kembali kepada zaman jahiliyah, taruhlah. Dari zaman jahiliyah menjadi zaman akhlakul karimah gitu. Ini kan versi utamanya, artinya tujuan utamanya. Lah, jika tujuan itu telah tercapai, apa iya, harus dituntut untuk membuat agama yang saya maksud gitu loh. Jadi saya mendengar persis ada seolah-olah sekarang menjadi buah bibir, sering saya mendengar baik di YouTube, baik di berita, bahwasanya kalau agama itu buatan Allah, ya. Lah, saya bukan membantah,
saya mengiyakan pula. Namun saya juga punya pertimbangan. Saya bukan menyanggah pula nanti saya dianggap penistaan agama gitu. Jadi kalau agama ini, kalau buatan maksud saya, kata buatan ini tetap buatan ini manusia. Tapi kalau cipta itu adalah kan ada mengheningkan cipta. Ini hak manusia yang diberikan khusus oleh Tuhan Yang Maha Esa, gitu loh, oleh Yang Maha Pencipta. Kalau Maha Pencipta itu adalah Tuhan, yang saya maksud, kalau agama itu buatan manusia, namun ayat-ayat sucinya inilah ya adalah hak Tuhan yang diberikan khusus kepada manusia. Wahyunya inilah ciptaan Tuhan yang saya maksud. Manusia ini ciptaan Tuhan, tapi kalau agama itu ya buatan manusia, begitu loh. Ini saya bukan berarti saya membantah. Dan lalu kalau budaya dan agama ini kan harus berseiringan, Mas. Kalau menurut saya, artinya agama itu mendampingi budaya, ya. Sebab sebelum ada agama, niscaya di mana-mana belahan bangsa itu adalah punya budaya dulu, Mas. Nah, itu budaya mungkin yang dimaksud budaya kan hasil budidaya dari lahirnya manusia yang berevolusi lah istilahnya, yang seiring berkembangnya waktu dari yang tadinya pakai cangkul kemudian menjadi pakai plektor gitu kan. Ya, artinya evolusi daripada budi itu kan dimiliki sebelum manusia punya ingatan. Maksudnya budi itu di dalam perut itu sudah punya budi. Daya adalah dimiliki manusia setelah jumbuhnya panca indera, lalu bisa berpikir, lalu punya daya untuk ibaratnya membuat sesuatu manusia atas perbuatannya, sehingga budi dan daya. Budi ini menurut saya adalah batin, gerak batin. Kalau daya ini adalah gerak lahir. Manunggalnya lahir dan batin, itulah adalah budaya, begitu kalau menurut saya. Lah budaya ini sering saya katakan adat, tradisi, seni, kan begitu. Hasil daripada manusia adalah adat, tradisi, dan seni. Dan lalu karena ini ibaratnya carut maut, lalu diturunkanlah utusan Tuhan, kan seperti itu. Utusan Tuhan ini pasti memiliki wahyu. Yang saya maksud wahyunya ini adalah hakullah, ya. Namun agama ini tetap adalah buatan manusia yang berdasarkan kepada wahyu Allah. Yang saya maksud seperti itu loh. Bisa dipahami nih ya. Kalau agama ini kan semacam ya, kalau saya ngomong nanti organisasi saya merendahkan ya. Artinya yang akhirnya agama ini adalah untuk unggul-unggulan, Mas. Nah, artinya begini, mengapa leluhur Nusantara ini tidak membuat agama? Kira-kira Tuhan mengetahui nggak? Jangankan Tuhan, kita kira-kira kalau noteng rosokang kondo, artinya toto sing rosokang kondo, ya. Kira-kira leluhur kita mengetahui apa tidak? Apalagi Tuhan, otomatis Tuhan mengetahui. Menurut saya, mengetahui nggak kalau agama itu nantinya akan untuk berubah benar? Niscaya mengetahui. Lalu agama ini kanggo kudung melulang macan. Mengetahui nggak kira-kira? Lah, karena itulah yang penting manusia adalah budi pekerti yang luhur. Jika sudah berbudi pekerti yang luhur, niscaya akan berpijak dan berpihak kepada relnya iman dan takwa. Tujuan agama ini adalah untuk menata lahir dan batin urusan manusia agar teratur. Lalu agar manusia iman dan takwa, gitu loh. Siapa yang menyuruh kamu membuat agama, gitu? Otomatis Tuhan adalah menyuruh beriman dan takwa. Maksud saya, tujuan agama adalah iman dan takwa, menata urusan lahir dan urusan batin manusia. Lalu bukan berarti dengan agama ini akan memunculkan sebuah fitnah apa ya? Artinya kudung belulang macan ini loh, yang kita sangat sulit, Mas, yang kita sangat sulit ya, menghadapi kaum yang tidak beriman tapi mengaku beriman. Bisa dipahami? Ini saya bisa dipahami lah. Ya. Jadi orang tidak beragama mengaku beragama. Ini yang paling susah. Tapi kalau terang-terangan saya maling ibaratnya, itu jelas kita bagaimana caranya kita menghadapi maling gitu loh ya. Tapi ketika kita paling susah itu adalah menghadapi orang yang tidak beragama tapi mengaku beragama, sehingga kudung belulang macan berlindung di dalam agama, mencari sesuatu di dalam agama,
menurut versinya atau tujuan yang kita tidak mengetahui, namun dia mengetahui. Artinya membawa misi pribadi yang nantinya akan menimbulkan beberapa masalah di dalam agama itu, gitu loh. Artinya orang yang paling susah itu adalah orang menghadapi orang yang tidak beriman, tapi mengaku beriman. Ini yang saya maksud. Artinya saya akan mengatakan bahwasanya kita itu punya laku lajering sukmo. Artinya bangsa ini, saya pernah mengatakan Jawa ini nggak perlu diburui, Mas. Karena sesungguhnya Jawa punya sumber, yaitu kawruh sukmo. Ini sepintas saya itu ya. Artinya kawruh sukma itu tahu perjalanan sukma. Saya akan mengatakan bahwasanya sukma ini tidak mengenal syariat, dan setiap manusia ini adalah punya sukma. Orang Belanda punya sukma nggak? Orang Jawa punya sukma nggak? Orang Manado punya sukma nggak? Orang Sumatera, setiap manusia itu punya sukma. Dan sukma ini laksana bumi. Pernahkah bumi dipijak oleh manusia? Akan tanya agamamu apa? Namun pada prinsipnya sukma selalu mengajak kepada hakikat hidup manusia adalah jangan sampai engkau menyakiti. Jangan sampai perilaku manusia itu saling menyakiti. Atau lebih balik, disakiti daripada menyakiti. Dan yang paling baik adalah sudah disakiti, tetap kita masih berbuat yang lebih baik kepada yang menyakiti. Ini adalah laku lajering sukma. Artinya saya mengatakan bahwa pada prinsipnya kawruh Jawa ini adalah kawruh sukma. Sudah tahu perjalanan sukma, dan sukma itu tidak akan pernah mengenal, maaf kata, orang itu beragama apa. Artinya orang Kristen punya sukma, orang Islam punya sukma, ya kan? Orang Hindu punya sukma, orang Buddha punya sukma. Jadi kita itu niscaya adalah orang yang telah tahu kawruh sukma, sehingga kita bisa membaca, maaf kata, bagi orang yang sufinya Jawa gitulah, orang makrifatnya Jawa itu memandang, maaf ya, orang ke tempat peribadatan, ya kalau saya berkata ke masjid nanti konotasinya dianggap. Makanya di situ ada kata-kata orang yang fasik, iya kan? Jadi orang datang ke tempat peribadatan belum tentu niatnya ibadat. Ini yang paling susah. Bisa jadi dia agar banyak temannya, bisa jadi mereka akan membawa misi yang sifatnya duniawi. Ini yang paling susah kita menghadapi. Ya, kembali lagi saya mengatakan, yang paling susah kita berhadapan adalah dengan orang yang tidak beriman tapi mengaku beriman. Lah, kondisi sekarang ini mungkin sudah lebih banyak kaum yang demikian daripada yang betul-betul beriman, yang saya maksud. Sehingga kata-kata, maaf ini, ada saya melihat di televisi itu, Abu Janda apa Abu Duda itu yang mengatakan jadi masalah. Ya, apakah patut sosok seorang ulama, ya, sosok seorang ustadz, ya, saling bertengkar mulut hanya membicarakan agama? Kalau orang yang sudah tahu tata krama, pembicaraan yang demikian disimpan sini-sini di belakang. Jangan sampai banyak orang tahu. Ini orang yang awam nanti akan gelisah, begitu loh maksudnya. Ini adalah tata krama, dan niscaya bangsa ini telah mengetahui yang lebih dari itu. Ya, bukan berarti saya ibaratnya merendahkan agama, sama sekali tidak. Saya menjunjung tinggi, karena tamu kita harus menghormati. Namun demikian, seyogianya jangan sampai ada pitik trondol diumbar nang pedaringan, sehingga akan merusak. Nah, artinya bangsa ini pun harus menata kembali, Mas. Aja tadi pitik trondol. Ya, kita itu disuruh menjaga, kalau bisa kita besarkan budaya adiluhung ini. Apabila tidak, minimal kita menjaga, melestarikan. Aja dadi galengan kangkung, kena ombak ke sana, kedorong ke utara, ikut ke utara, ke selatan, ikut ke selatan, bak buih di lautan. Jadi kita harus tetap berpijak kepada jati diri kita yang berpancasila, walaupun Pancasila itu katanya bukan wahyu, bukan buatan Tuhan. Ya Pancasila lah, nyatanya nggak semua itu para tamu nyaman hidup di negara Pancasila ini, gitu loh. Artinya yang saya maksud, janganlah, tidaklah itu patut hal yang demikian diperdebatkan, karena memang rasanya kurang patut dan akan menambah kegelisahan bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih.